Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah. Realitas ini memang tidak bisa dipungkiri, tetapi kita juga jangan memungkiri bahwa banyak sekali habaib yang akhlaknya mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa sekalian, baru-baru ini atau saat ini sedang ramai di media sosial terkait dengan nasab habaib yang ada di Indonesia. Termasuk kanal ini juga beberapa waktu yang lalu mengunggah ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Usman, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum, Kresek, Banten, dan juga beliau seorang ketua Komisi Fatwa MUI Banten yang beliau juga adalah kiai muda di lingkungan Nahdlatul Ulama. Cukup banyak respon terhadap ceramah beliau. Namun, apa yang ingin kami sampaikan melalui ceramah Kiai Haji Imaduddin tersebut lebih kepada penalaran secara ilmiah, bukan untuk saling gontok-gontokan. Kalau di kolom komentar ada yang mempertanyakan kepada kami, apakah Anda Ar-9 ini termasuk orang yang membenci Habib atau bagaimana? Dalam hal ini kami bukan urusan benci-membenci, karena sekali lagi tujuan kami adalah mengajak kita semua pada nalar ilmiah, jadi bukan untuk saling menyalahkan. Kalau umpamanya beliau menyampaikan dengan nada yang tinggi, mungkin saja bawaan beliau sebagai kiai yang ada di Banten ya. Tetapi sebelumnya kami sudah mempelajari dari tulisan beliau yang dimuat dalam website nahdlatululum.com, dan mengacu kepada apa yang beliau tulis ini, menurut hemat kami patut atau pantas untuk ditelaah bersama. Pertama, dengan tujuan sebagai penyeimbang atau pembanding, atau mungkin juga bisa menjadi counter dari pengakuan-pengakuan yang ada saat ini. Ini sekali lagi bukan untuk merendahkan, dan kami tidak terjebak seperti yang ada sampai teriak-teriak mengatakan itu nasabnya palsu dan sebagainya. Tidak, karena bagaimanapun ini sekali lagi adalah ranah ilmiah, maka mesti dengan lapang dada, kepala dingin kita membukanya. Hal yang menjadi titik poin yang ditulis atau yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah pada kitab nasab. Umum kita ketahui bahwa habaib, atau lebih tepatnya mungkin sayyid, orang-orang yang disebut sebagai dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW yang berada di Indonesia, biasanya disebut Alawiyin atau Bani Alawi. Termasuk juga Rabithah yang ada di sini kan Rabithah Alawiyah, yang didirikan pada tahun 1928. Nah, siapakah Alawi ini? Dalam sejumlah sumber yang merujuk kepada tulisan yang insya Allah juga ada dalam Rabithah Alawiyah, Alawi adalah disebut sebagai putra dari Abdullah atau Ubaidillah. Nama aslinya Abdullah, tetapi menurut ketua Rabithah Alawiyah, Sayyid Abdullah ini merasa kurang pantas menyebut namanya Abdullah yang memiliki arti hamba Allah, sehingga ditasghir menjadi Ubaidillah. Jadi Alawi putra dari Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Rumi bin Muhammad an-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah sekali lagi titik poinnya pada nama Alawi bin Ubaidillah atau bin Abdullah. Abdullah bin Ahmad al-Muhajir. Ahmad al-Muhajir umum disebut dalam buku-buku sejarah adalah keturunan Rasulullah yang kemudian bermigrasi atau hijrah ke Hadramaut, Yaman. Nama Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad yang memiliki putra Alawi ini, yang menjadi datuk dari habaib yang ada di Indonesia khususnya, berada dalam kitab-kitab nasab terbit
sultan pada abad ke-13 Hijriah. Di sini dijelaskan ada kitab nasab yang ditulis oleh Zainal Abidin bin Alwi Jamalulail. Kemudian ada kitab berjudul Ittisalu Nasabil Alawiyin wal Ashraf yang ditulis oleh Umar bin Salim Al-Attas pada abad ke-13. Kemudian ada kitab Syamsu Zahirah yang ditulis oleh Abdurrahman Muhammad bin Husain Al-Masyhur yang ditulis pada pertengahan abad ke-13 Hijriah. Jadi pada abad ke-13 Hijriah, kitab-kitab tadi menyebut adanya seorang tokoh bernama Alawi, putra dari Abdullah atau Ubaidillah. Sementara para pemirsa sekalian, yang menjadi persoalan yang namanya sejarah, karena ketika berbicara silsilah ini tidak lepas dari teori sejarah dalam penelusurannya. Artinya dalam penulisan sejarah pertama tentu yang kita harus cari adalah bukti-bukti primer. Kalau dalam bentuk tulisan atau manuskrip, yang disebut bukti primer adalah bukti yang ditulis di masanya. Namun para pemirsa sekalian, dari hasil telaah Kiai Haji Imaduddin Utsman dalam artikelnya, dalam kitab nasab tertua versi beliau yang ditulis atau diterbitkan pada abad ke-5 Hijriah dan ke-6 Hijriah, tidak tertera nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Maka beliau menilai nasab-nasab yang ada itu tidak sejalan dengan kitab yang sekunder atau primer yang lebih dekat kepada masanya. Maka dengan demikianlah beliau mengatakan bahwa nasab-nasab habaib yang ada di Indonesia dari Ba'alawi khususnya itu tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Jadi di situ intinya. Lebih rincinya akan saya baca tulisan Kiai Haji Imaduddin dalam artikelnya bahwa Imam Al-Fakhrur Razi berkata, adapun Ahmad memiliki 3 keturunan atau memiliki 3 anak. Muhammad Abu Ja'far yang berada di kota Roy, Ali yang berada di Ramallah, dan Husain keturunan yang ada di Naisaburi. Demikian tulis Kiai Imaduddin yang merujuk kepada kitab Syajarah Al-Mubarakah halaman 127. Dari keterangan Imam Al-Fakhrur Razi ini, maka Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa itu tidak terkonfirmasi. Dikatakan oleh Imam Al-Fakhrur Razi bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Namun, para pemirsa sekalian, Kiai Haji Imaduddin Utsman menggarisbawahi sebagai sebuah temuan ilmiah adalah hal wajar. Hal itu tertolak secara ilmiah sampai nanti ditemukan kitab yang lebih tua dari terbitan ke-5 Hijriah dan ke-6 Hijriah yang menyebutkan adanya putra dari Sayyid Ahmad bernama Ubaidillah. Jikalau tidak, maka secara teori ilmiah dalam penelusuran sebuah sejarah maka tertolak. Dari sini para pemirsa sekalian, sekali lagi ini jangan dipertentangkan yang kemudian menjadi perdebatan panjang dan saling merendahkan. Yang ini kan yang terjadi pada hari ini. Ranah ilmiah maka temuannya harus ilmiah pula, sesuai standar-standar yang telah disepakati oleh para ahli. Mungkin juga dari Anda para pemirsa, apa sih, ngapain sih kok bahas-bahas begini? Nah, inilah ranah ilmiah, sebuah sejarah seperti itu biasa. Dan terkait dengan nasab, ini bukan hanya terjadi kepada kelompok habaib di sini ya. Dalam wawancara kami, liputan kami di sebuah daerah di Jawa, sempat ada penganuliran nasab satu keluarga ningrat kepada raja sebelumnya. Karena setelah ditelusuri ternyata ada keterputusan dan orang luar masuk, kemudian ditulis silsilah sehingga seolah-olah orang yang ada ini adalah keturunan dari sultan sebelumnya. Padahal belakangan ditemukan fakta-fakta yang mengejutkan bahwa ternyata kanjeng yang ini tidak ada garis nasabnya. Itulah temuan ilmiah, dan bisa gugur temuan ilmiah ini apabila ada temuan-temuan yang mengkanternya. Dan ini bukan hanya pada dunia sejarah atau silsilah, dalam dunia ilmu eksak juga sama gitu, di dunia kedokteran, dunia fisika dan sebagainya.
Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin dan sebagian dari kawan-kawan ini adalah sebuah bentuk protes terhadap sebagian dari saudara-saudara kita yang menyebut diri turunan Nabi, bahkan kemana-mana sampai pamer dato ani begini-begini, tapi menyampaikan kata-kata yang tidak sepantasnya, yang tidak mencerminkan akhlak Nabi. Realitas ini memang tidak bisa dipungkiri, tetapi kita juga jangan memungkiri bahwa banyak sekali habaib yang akhlaknya mulia, ilmunya tinggi, rendah hati. Jadi kalau saya secara pribadi tetap akan menghormati siapapun selama orang itu memiliki nilai-nilai kebaikan. Karena kita sebagai orang Islam oleh Nabi juga diajarkan untuk saling menghormati. Kan seperti itu. Tidak harus turunan siapa dan bagaimana. Selama kita masih anak Adam, selama kita adalah makhluk Allah, kita harus saling menghormati. Bukan karena dia turunan siapa. Sebab kalau kita merujuk kepada Al-Quran, tentu saja orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan karena nasab siapa. Kemudian dalam konteks sosial, manusia yang baik atau sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apabila hal ini dicapai dengan akramakum indallahi atqakum khairun nas anfa'uhum linnas dan menjalankan perintah Nabi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghormati siapapun dia. Dan hal lain juga, saya termasuk pernah mendapat doktrin-doktrin tentang Ahlul Bait, kelompok orang yang disucikan sehingga begini-begini. Ya, saya pernah mempelajari itu. Setidaknya kita bisa baca buku I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang Ahlul Bait itu siapa, banyak perbedaan pendapat. Secara faham umpamanya antara kelompok Syiah dengan kelompok Sunni pun berbeda. Di antara ulama-ulama Sunni, siapa mereka Ahlul Bait juga berbeda. Kemudian juga ada kata Ali Muhammad, keluarga Muhammad. Siapa keluarga Muhammad ini? Ini juga terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka dari itu, hemat saya, andai pun kita memang memiliki catatan silsilah, kita bernasab kepada siapapun, tidak pentinglah untuk kita bangga-banggakan, apalagi terkesan merendahkan orang lain. Pertama, ya seperti tadi, belum tentu akan kebenarannya. Kedua, masih banyak pendapat umpamanya terkait dengan peristilahan Ahlul Bait dan Ali Muhammad. Dan bagi Anda yang penasaran tentang siapa Ahlul Bait, tentang siapa Ali Muhammad, silakan Anda bisa buka sendiri dalam kitab Faidul Qadir. Mudah-mudahan di lain kesempatan kanal ini bisa mengulas hal itu sebagai pencerahan bagi kita semua. Terakhir dari saya, marilah kita saling guyub rukun untuk tidak merendahkan satu sama lain. Terkait dengan persoalan nasab ini, kita sikapi sebagai karya ilmiah yang harus disikapi pula secara ilmiah. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.